Assalamualaikum Nusana Unitis. Jadi ini ada peziarah dari Batam yang negeri asalnya Payakumbuh, Padang Kota. Jadi kita mulai ya Bun, bincang-bincang kita ya Bun. Apa yang mendasari Bunda untuk berziarah ke sini? Terima kasih. Pertama perkenalkan saya Bu Nina, kebetulan asli Payakumbuh dan berdomisili di Kota Batam. Nah, ketika viralnya kejadian anak kita Niako, kami mulai dari kejadian itu sampai hari kini tidak berhenti mengikuti berita perkembangan siapa saja yang menaikkan berita, baik di rel, baik di YouTuber ataupun di TikTok. Kami mencari tahu kronologis kejadiannya sampai kami itu juga menyaksikan bagaimana si pelaku membuat anak kita menjadi seperti itu. Dan alhamdulillah dengan izin Allah setiap itu kami berkomen, kami kepingin nanti seandainya kami pulang kampung, apakah hari kini atau lusa atau bila pun kami akan sempatkan hadir, tetapi Allah menjawabnya gitu. Kami dipulangkan hari kini kok mungkin dengan adanya hajat juga yang alhamdulillah dah selesai dan akan menuju ke Kota Payakumbuh. Jadi kami sempatkanlah tadi kami sudah japuk jadi kami dari Payakumbuh japuk kakak subuh-subuh ke Padang, itu akan singgah ke Kayu Tanam baru kita ke Payakumbuh. Kakak ingin tahu macam mana rumah Nia, kakak ingin tahu berziarah ke makam Nia karena Nia kok anak yang sangat dirindukan setiap orang tua lah. Mungkin tidak semua orang punya anak seperti beliau yang mulai dari mencari pipi seorang gitu loh, dengan keadaan yang seperti beliau tidak minder gitu loh. Beliau tetap penampilan beliau di kawan-kawan itu seperti kawan biasa dan tidak memperlihatkan bagaimana keadaan beliau di rumah, padahal mungkin di rumah dia beliau menangis mungkin, tapi beliau nampakkan di setiap kawan beliau di sama siapapun yang beliau jumpai, termasuk kami dan ngaju, ini pernah bertawar membeli boneka, mungkin kepingin di hatinya nak kepingin banget tapi tidak bisa beliau capai. Tapi kami ambil hikmahnya dari situ, ya Allah, mungkin nih aku ketika kejadian yang Allah berikan itu mungkin sakitnya yang Allah hilangkan untuk mengangkat orang tuanya. Kok itu yang kami sampaikan tadi, mungkin ya kita kan namanya kuasa Allah, aku kan tidak tahu dah. Jadi kita saja dalam keadaan kayak gitu mungkin tidak tahan sakitnya gitu, tidak terbayangkan ya gitu loh. Kami kadilah sampai juga kuburannya, sampai di mana dikuburkan oleh pelaku tuh gitu, yang hanya jaraknya cuman sabate lutut gitu. Mungkin di situ mungkin Allah angkat dulu mungkin ini kata. Jadi rasa itu mungkin Allah tak rasakan ke beliau. Itu yang nampak kami. Dan hikmah yang banyak pula, mungkin ekonomi di Kayu Tanam, khususnya masyarakat di Siko kayak tadi di pemakaman itu, ibu tuh menjual, ya Allah ibu menjual apa? Banyak orang menjual. Ya Allah Bu, kami mungkin bisa balinya cik sama ibu tapi sadonya marato ya Bu. Itu yang kami sampaikan di situ tadi. Jadi nyata sampai di Siko, Masya Allah, tabarakallah, itulah hikmah, itulah yang diangkat oleh Nia, itulah jalan Allah yang diberikan untuk Nia untuk membantu orang tuanya, mengangkat orang tuanya sebaik-baiknya, sampai akhirnya terjadilah hal yang semacam itu. Nah, mudah-mudahan itu menjadi pelajaran buat kita tentunya sebagai yang orang kita untuk mengajarkan kepada anak kita seperti apa yang diajarkan Bu Eli dan orang tua laki-laki kepada beliau. Mudah-mudahan tidak semua orang anak yang seperti beliau. Itu yang kami salut dengan beliau. Makanya kami tadi di ziarahku di kuburannya kami menangis, kami cium batunya tuh, seakan-akan kita merasakan sakit di beliau tuh. Sakit Bu Eli mungkin sakitnya kita juga sebagai perempuan, apalagi kita satu dari Sumatera Barat. Walaupun kami berada di Batam, tapi orang Batam tetap menangis untuk kepergian beliau. Mudah-mudahan betul Allah tempatkan beliau di tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah, betul-betul surga, anak surga, bidadari surga, seperti yang sudah disebutkan oleh semua orang. Tidak ada orang satu pun yang mengatakan dia itu tidak baik. Semua orang mengatakan dia orang baik. Itu yang dapat kami ambil hikmah dari situ. Banyak pembelajaran, ketabahan Bu Eli sangat luar biasa. Ya, di sisi lain ketika mungkin ada orang datang yang membangkitkan kesedihannya, pastilah beliau bersedih, tapi beliau kuat kan, kuat. Jadi kami pun sebagai orang tua mungkin belum tentu sekuat beliau. Itulah yang dapat kami ambil hikmahnya. Dan makanya tadi ketika goreng beliau itu ada di situ, Allah itu goreng aslinya kami kan dua gitu loh, untuk mencicipi goreng yang beliau jojekan dengan goreng pastel. Nggak tahu lah, mungkin itu hikmah, kami ambil hikmah positif. Itu kodrat dari Allah yanglah diatur ketika kita masih sampai bulan dalam kandungan ibunya. Tapi dengan demikian banyak hikmah yang dianukan. Mungkin beliau tersenyum di sekeliling kita, beliau entah melihat kita gini kok. Itu yang kami lihat, entah melihat kita dalam keadaan itu tersenyum,
melihat kebahagiaan ibunya gitu, walaupun dia batinnya mungkin, walaupun dia itu sekarang udah nggak ada, tapi beliau tersenyum pasti bahagia di sana. Dan itu aja, terima kasih. Ada satu lagi Bun, coba diberikan Bun pesan untuk anak-anak gadis yang ada di Gugua ini secara khusus, dan untuk anak-anak gadis di seluruh Indonesia pada umumnya. Pesan kami ya untuk anak-anak, silahkan kita boleh mengikuti gaya dunia yang dengan canggihnya sekarang, Android, HP tentunya, tapi jangan kita terlena dengan itu. Tanpa orang tua kita, dengan izin Allah itu, sayang orang tua itu pasti tidak ada batasnya. Dalam mulut pun orang tua akan kasihkan, tetapi mungkin anak-anak ketika kita marahin, beliau salah penafsiran, dikiranya kita nggak sayang. Sebetulnya sayang orang tua itu tidak ada batasnya. Jadi anak-anak mungkin di sekitaran sini ataupun anak-anak di seluruh manapun yang usia dengan Nia, mungkin anak kami juga masih ada gadis satu, ya mudah-mudahan kita juga bisa memberikan pembelajaran-pembelajaran yang baik. Tentu Nia ini tak lepas dari didikan orang tua, Bu. Jadi kalau yang diajarkan orang tua itu, ya itulah yang diamalkan. Kita pun sebetulnya mengajarkan juga, tapi kadang anak ada yang nggak menerima. Ya mudah-mudahan dengan kejadian Nia ini, anak-anak kita itu bisa mengikuti jalannya kebaikan Nia ini. Nia itu biarlah dia susah, asal orang tuanya senang. Itu yang kami lihat. Walaupun sekalipun kami lihat dengan berita bapaknya, ibunya sudah berpisah, tapi beliau tidak menganggap seperti itu, karena beliau menganggap apapun ceritanya, beliau adalah bapak saya. Itu kalau kami lihat kan. Jadi dia menunjukkan bahwasanya dia itu adalah seorang anak yang berbakti. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita yang masih remaja hari ini, yang mungkin nggak mengikuti perkembangan zaman, bisa mengikuti keteladanan si Nia ini. Akhlaknya dia ini bagus ya, berbakti kepada orang tua, rajin sholat, hafis Al-Quran lagi, Masya Allah, luar biasa semuanya itu dia. Makanya kami penasaran, kepingin sekali, walaupun di cerita yang sudah berlalu itu sama dengan yang kami saksikan hari ini. Sama betul, termasuk kita ke pemakaman tadi, kami sampai juga meneteskan air mata, ingat di posisi kita bagaimana seperti itu, tapi itulah jalan Allah mungkin, Bu. Ya mudah-mudahan menjadi barokah buat kita semua, hikmah Bu Eli semakin kuat dan sabar untuk menghadapi semua ini, karena jalannya ke depan pasti akan berjalan. Yang sudah tentu kita akan doakan aja buat Nia, ya tentu tidak akan lupa doa orang seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia pun mungkin doa itu tak akan henti-henti. Al-Fatihah untuk beliau. Itu aja. Makasih ya Bu atas penjelasannya Bu. Semoga menjadi ibrah bagi yang lain gitu. Ya, semoga kita semua diberkahi ya Bu. Amin ya Allah. Makasih. Assalamualaikum. Boleh ya? Ya Bu. Mayang berfoto dengan ibu yang dari Batam. Mayang, ya, cium dulu lah. Cium dulu ya. Mayang balik dari Jakarta ya? Bungsu. Mayang cantik kali lah. Pakai hijab cantik, nggak pakai hijab pun cantik. Kayaknya kalau dia nanti udah besar, karena hari ini dia kan umurnya masih anak-anak ya Pak, jadi dia belum masih original lah ya. Tapi nanti beliau udah beranjak dewasa, belasan tahun, beliau udah tahu bagaimana merawat diri. Beliau pasti asli fotokopinya. Kakak, mudah-mudahan Mayang juga sama ya seperti kakak Nia ya, baik sama mama ya, panggil ibu apa? Panggil ibu, panggil ayah ya. Yang mudah-mudahan Mayang mewarisi seperti kakak. Ya dah. Mudah-mudahan Mayang sudah menjadi, Ibu Lia sudah menjadi anak kesayangan dari Bunda Ratu. Nah, Bunda Ratu ya, mudah-mudahan melalui wasilah beliau, Mayang itu nanti menjadi orang yang bermanfaat untuk kedua orang tua, untuk keluarga, untuk masyarakat umumnya ya. Dan juga tercapai jadi apa? Jadi dokter ya? ya. Jadi dokter. Mudah-mudahan Mayang tercapai, tentu dengan rajin belajar pastinya ya. Nah, apa kata Ibu Rena ya? Sampai Mayang sia-siakan pengorbanan Kak Nia. Mayang dari anak pintar gitu. Pengorbanan Kak Nia ini luar biasa. Nantinya untuk berbakti sama masyarakat. Ya Mayang. Jadi komunikasi sama Kak Nia dulu sayang kan sama Mayang kan? Kemarin di Jakarta Ibu juga lihat di Trans TV di mana Mayang perjalanan, Ibu lihat selalu. Makanya Ibu tahu ceritanya. Kesini ini hanya melihat situasi, kalau jalan ceritanya Ibu udah tahu semua. Karena memang dari berita Ibu selalu mengingatkan, mau pagi, siang, malam tanya sama Bapak, mau tengah malam Ibu buka berita itu. Karena memang berita itu yang harus kita ikuti supaya kita nggak gagal paham ya. Dia kita tahu prosedurnya, tahu jalannya gitu. Ya Mayang ya. Mudah-mudahan Mayang sehat, diberkahi umur yang panjang, nanti Mayang menjadi anak yang soleha tentunya.
dan menjadi dokter seperti cita-cita orang tua dan bunda Ratu. Iya, bukan pun di Mayang nih.